Makeup Jati Flawless, rapi dan tahan lama dengan kuas lembut yang nggak bikin sakit kulit udah dapat Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak
sorry. Suaranya agak mendengung ya. Sebentar ya. Cek. Oke. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pembelajaran Bible Study kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita mulai jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, kurang lebih jam 9 sampai jam 9 seperempat kita baru mulai. Bapak Ibu, program Bible Study ini saya adakan semata-mata bukan untuk mendogma atau doktrin, tetapi pemahaman kita untuk lebih memahami Tuhan kita yang dahsyat. Ya, kita mengenal pribadinya yang luar biasa. Ya, saya tidak bawa doktrin di tempat ini. Bapak Ibu juga bebas untuk memilih gereja dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, program Bible Study ini bukan untuk membawa kalian ke gereja kami, tetapi hidup kalian yang berkenan sama Tuhan. Ya, untuk tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kemurnian hati. Shalom, Mak Cia. Saya nggak makla lagi ya, Mak Cia ya. Shalom, gitu ya. Shalom, Kak Linda. Shalom. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan membahas tentang kemurnian hati. Ya, yes, baru mulai, betul. Nah, Bapak Ibu kalau tertinggal tentang pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa nanti masuk ke Epenetus Live, yaitu YouTube saya. Bapak Ibu bisa nonton di sana. Ya, saya hanya berdoa semoga program Bible Study ini bisa menjadi PA atau pemahaman Alkitab yang nanti kalian bisa bahas di kelompok komsel kalian. Ya, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Hamba serahkan rumah hambamu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau tenangkan jiwa hamba, Engkau kuduskan dan tahirkan rumah hambamu Tuhan, karena hamba pun tidak terlepas dari kesalahan. Hamba hanya memohon dikiranya firman Tuhan ini bagaikan pedang bermata dua, menegur hamba secara pribadi, dan juga memberikan masukan banyak kepada teman-teman, khususnya para umat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan supaya pelayanan di Bible Study di rumah hambamu menjadi pelayanan Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan kedatanganmu untuk kedua kalinya. Mempersiapkan umat yang takut akan Tuhan untuk kedatanganmu yang kedua kalinya. Tolong hambamu Tuhan, hamba sangat terbatas. Perlengkapi hamba dengan karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tap-tap guys. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita nikmati satu lagu kembali ya. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau sebentar. Ya, sinyalnya agak error ya. Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu membutuhkan beberapa tema, contohnya kok bisa enggak bahas Tritunggal? Kita akan bahas tentang Tritunggal. Ya, jadi sebenarnya Tritunggal sudah 2 kali tentang saya bahas. Ya, yang pertama Tritunggal, yang kedua siapakah Yesus, saya juga sudah bahas. Nah, Bapak Ibu yang kepingin memahami tentang Tritunggal, nanti masuk ke YouTube saya saja. Ya, yang memahami kepingin tentang buah sulung atau perpuluhan, nanti masuk juga ke YouTube saja, Bapak Ibu bisa nonton di sana. Ya, untuk tema pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kemurnian hati. Tuhan Yesus memberkati, mari kita nikmati satu lagu pujian ini. Shalom, Bunda Erni. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, mari kita buka dasar daripada firman Tuhan tentang kemurnian hati. Ayat ini sudah bolak-balik saya sampaikan, tetapi harus kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu, mari buka yang pertama di Mazmur 25 ayat yang ke-12. Saya balik kameranya ya Bapak Ibu. Ya, ini dia. Poin yang pertama adalah Mazmur. Ya. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Bapak Ibu pertanyaan ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bapak Ibu perhatikan ya. Yang poin yang pertama yang diminta itu takut akan Tuhan, nanti Tuhan tunjukkan jalan. Ya, Bapak Ibu lanjut. Di ayat yang ke-13, ya, Bapak Ibu lanjut ini. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, yang kedua, apa yang Tuhan kasih? Bahagia. Apa yang Tuhan kasih? Ya, yang poin berikutnya adalah anak cucu yang diberkati. Gitu, Bapak Ibu. Ya, Mazmur 25 ayat yang 12, firman Tuhan selalu berkata, siapakah yang takut akan Tuhan? Ya, yang di poinnya menjadi takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dalam di sini definisinya bukan takut dihukum. Ya, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, yang pertama yang Tuhan janjikan itu adalah jalan, yang kedua bahagia, yang ketiga anak cucu. Diberkati. Ini diberkati loh anakmu. Ya, dimulai dari mana? Dimulai dari yang namanya orang tua. Hai orang-orang tua yang ada di sini. Ayo nikmati firman Tuhan. Kau takut akan Tuhan, kau punya ditunjukkan jalan. Kamu memperoleh bahagia, anak cucumu diberkati. Wow, amazing. Di ayat yang ke-14 Bapak Ibu, ya, perhatikan ayat Ibu. Yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bahasanya apa? Komitmen, bukan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada poin yang berikut berbicara tentang apa? Perjanjian. Ya. Inilah yang namanya hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, kamu tidak jauh-jauh dari perjanjian. Ya, Bapak Ibu di dalam Mazmur 25 sampai ke-14 itu dikupas total oleh firman Tuhan ini. Siapakah yang menulis Mazmur ini? Daud. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap hidupnya. Ini yang dia dapat. Ya, bagaimana dengan hidupmu? Kalau kamu punya kemurnian hati di dalam takut akan Tuhan, kamu menikmati firman Tuhan dan kamu merespon firman Tuhan dengan benar. Ini yang kau dapat. Ya, Bapak Ibu, mari kita lihat. Ya, Bapak Ibu ya. Saya bacakan ayatnya lagi supaya Bapak Ibu paham. Ya, Bapak Ibu, ini dia. Di ayat yang ke-12, Bapak Ibu perhatikan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kamu tidak takut akan Tuhan, ya, kalau kamu hidupmu tidak takut akan Tuhan, hanya menjalankan liturgis gereja, hanya menjalankan aktivitas gereja, hidupmu menjadi rutinitas, tetapi kamu tidak mengalami perubahan hidup yang takut akan Tuhan, mohon maaf. Shalom Jenensi, selamat pagi, selamat bekerja. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perhatikan, kalau kamu hidupmu nggak akan takut akan Tuhan, perjanjiannya ini kamu nggak dikasih tahu.
Ya, sini, sini. Karena orang yang takut akan Tuhan, perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Allah kita itu identik dengan perjanjian. Ya, Bapak Ibu paham tidak kenapa perjanjian itu ditempatkan di nomor paling terakhir? Semua ini ada proses. Ya, kamu hidupmu takut akan Tuhan, di Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kamu berproses di dalam jalan ini. Ya, shalom. Kamu berproses dalam jalan ini. Setelah kamu berjalan dalam proses ini, kamu mendapatkan yang namanya bahagia. Banyak orang cari kebahagiaan, berpikir bahagia itu didapatkan dengan namanya apa? Uang. Ya, dengan dapat namanya apa? Dugem. Bahagia kalau dapat apa? Seksual. Ya, ini yang dianggap sebagai sumber kebahagiaan. Kalau aku punya istri kayak artis, bahagia hidupku. Kalau aku punya uang banyak, bahagia hidupku. Kalau aku dugem, ajeb-ajeb, bahagia hidupku. Ya, padahal yang Tuhan mau, kamu punya kemurnian hati yang sifatnya takut akan Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan. Kamu menghadapi proses yang berbahagia. Anak cucumu diberkati. Anak cucumu mewarisi bumi. Ya, di poin yang terakhir adalah di dalam perjalanan takut akan Tuhan, kamu mengalami yang namanya apa? Bergaul karib. Ya. Ini prosesnya panjang. Ya, bergaul karib dengan Tuhan itu prosesnya panjang. Enggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Enggak. Bertahun-tahun. Siapa contohnya? Contohnya adalah Henokh. Dia bergaul karib dengan Tuhan berapa? 365 tahun. Makanya dia mendapatkan sebuah perjanjian yang indah. Apa? Langsung naik ke surga. Ya, langsung dibawa ke Firdaus tanpa apa? Kematian. Perjanjian ini diberikan saat kamu bergaul karib dengan Tuhan dengan punya kebiasaan hidup, gaya hidup yang takut akan Tuhan. Makanya poin perjanjian ditaruh paling bawah. Siapa yang ngomong? Alkitab yang ngomong. Ya. Problemnya bagaimana Bapak Ibu? Ini problem yang sering terjadi ya. Bapak Ibu perhatikan ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan tujuan menunjukkan jalannya? Nah Bapak Ibu, saya balik ya kameranya. Saya berbicara tentang poin ini. Firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu perhatikan begini. Seringkali kita di gereja, kita tuh tidak dididik hidup takut akan Tuhan. Betul. Ya, seringkali kita di gereja itu tanpa kita sadari kita menjadi bonsai rohani. Bonsai rohani itu tidak berkembang, unyu-unyu manis cantik, tidak bertumbuh. Ya, kenapa? Karena gereja punya kepentingan mempertahankan kamu di dalam sebuah gereja. Gereja itu berfungsi untuk apa? Untuk mendidik umat hidup takut akan Tuhan. Tetapi sering sekali gereja itu berbicara tentang apa? Kamu mau diberkati, kasih perpuluhan. Kasih buah sulung, kamu akan diberkati. Ya, kamu diberkati Tuhan itu bukan karena perpuluhanmu. Kamu diberkati sama Tuhan itu bukan semata-mata perbuatan amalmu. Kamu diberkati Tuhan itu apa? Karena kamu bergaul karib dengan Tuhan. Ya, seringkali di gereja ini bukan menjadi sarana untuk mendidik orang takut akan Tuhan, tapi punya kepentingan pribadi. Ya, supaya kamu tidak pergi kemana-mana. Kamu stay di gereja saya, padahal kehidupanmu tidak bertumbuh. Karaktermu tidak seperti Tuhan. Kamu tidak memiliki 9 buah roh dalam kehidupanmu. Kamu duduk manis di gereja bertahun-tahun, tapi karakter ilahimu tidak pernah keluar dalam hidupmu. Kenapa? Kamu nggak dilatih untuk takut akan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tetapi apa yang kita lakukan? Ya, saat kamu hidupnya takut akan Tuhan, Shalom Bunda Berliana. Kamu pada saat pindah gereja, tidak sesuai dengan gereja, kamu dicap apa? Kamu tidak setia. Sering sekali kita sebagai gereja itu terjebak.
Ya, kamu melatih orang takut akan Tuhan, kamu harus stay di gereja saya seumur hidup. Kalau perlu beranak pinak seumur hidup, tetap ada di gereja saya. Ini tidak sesuai firman Tuhan. Bagian kita sebagai para hamba Tuhan adalah mendidik orang itu hidup takut akan Tuhan. Nanti Tuhan tunjukkan jalan orang itu untuk ke gereja mana, itu bukan urusanmu. Itu urusan Tuhan. Ya, shalom Bang Yusuf. Makanya Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah panggilan bagaimana melayani Tuhan dengan punya kemurnian hati tanpa tendensi apapun. Sekalipun Bapak Ibu tinggal di Bali, Bapak Ibu tidak perlu ke gereja saya. Ya, Bapak Ibu hanya hidup yang takut akan Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan jalan yang harus kau pilih. Kamu mau ke gereja mana, terserah kalian. Ya, mau Pentakosta kah? Mau karismatik kah? Atau mau GBI kah? Atau mau GPDI kah? Atau Mawar Syaron, itu urusanmu. Ya, urusan kami sebagai hamba Tuhan adalah mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kamu menjadi umat pada saat Tuhan Yesus datang, kamu rapture. Ya, yang rapture itu kamunya, bukan organisasi gerejanya. GBI, stempel GBI itu tertinggal. Orang-orang yang di dalam GBI itu yang rapture. Gitu. Ya, yang menjadi problemnya adalah kita tidak mengajarkan umat, tidak pernah mengajarkan jemaat hidup takut akan Tuhan. Tetapi kita membuat program, kita membuat suasana gereja yang nyaman supaya kita akhirnya duduk di gereja, duduk manis di sana. Bertumbuh juga kagak? Ya. Sabar enggak keluar, masih suka marah-marah, dan sebagainya. Nah, makanya Bapak Ibu saya mau berkata, kalian dari gereja manapun tidak masalah. Gereja Katolik pun tidak apa-apa. Tetapi kamu punya enggak kepribadian yang hidup takut akan Tuhan. Karena masalahnya jalan. Ya, semua jalan itu Tuhan tunjukkan, itu bukan urusan saya. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajarkan Bapak Ibu hidup takut akan Tuhan. Masalah kalian mau ke gereja mana, mau pelayanan di mana, mau ngapain dalam kerajaan Allah, it's not my business. Itu bisnismu dengan Tuhan. Saya tidak bisa ikut-ikut. Ya, saya tidak bisa ikut-ikut. Makanya kenapa saya tidak pernah takut yang namanya kehilangan domba. Ya, saya cuma belajar untuk mengajarkan firman Tuhan yang murni saja. Ya, saya tidak pernah ikatkan Bapak Ibu di tempat ini dengan perpuluhan. Saya punya yang namanya persekutuan ekumene. Saya tidak pernah ikatkan perpuluhan sama mereka. Ya, yang saya latih sama mereka adalah hidup takut akan Tuhan. Ya, setelah mereka hidup takut akan Tuhan, mereka tidak bergabung lagi sama saya. Mereka membentuk komunitas yang baru. Mereka pelayanan di mana? It's not my business. Itu bisnisnya Tuhan sama mereka, bukan sama saya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, poin yang berikutnya adalah, Bapak Ibu perhatikan ini. Nih, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, itu akan menetap dalam kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bahagia, itu bukan cari cewek. Ya, hai anak-anak muda, kalau kamu mau bahagia, itu bukan cari cewek. Ya, bukan kamu cari bidadari, bukan kamu cari Cinderella. Bukan. Itu bukan bahagia, itu hawa nafsu. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kamu hidup takut akan Tuhan. Itu konsisten. Dari hari ke hari kita belajar untuk konsisten. Yang dulunya kamu marah-marah, sekarang sabar. Yang dulunya kamu ngomel dengan keras, sekarang lebih lembut. Yang dulunya kamu sombong, sekarang rendah hati. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Kamu bahagia karena kamu bertemu dengan Tuhanmu. Istri, anak, itu Tuhan pakai untuk membuat kamu bahagia. Itu sarana Tuhan untuk membuat kamu bahagia. Yang kamu harus cari sumber bahagianya dulu. Bukan cari istri dulu, ngebetnya.
bukan buat anak dulu ngebetnya. Tapi kamu harus ketemu dulu sama sumbernya. Itu Bapak Ibu. Ya, kebahagiaan itu tidak didapat dari dugem. Enggak. Ya, kebahagiaan itu tidak kamu dapat sepenuhnya dari pasangan hidupmu. Kalau aku punya suami seperti Ko Philip Mantova, hidupku pasti bahagia. No. Hidupmu bahagia kalau kau bertemu Tuhan. Hidupmu bahagia kalau kamu mengerti maksud ilahi dalam hidupmu. Kamu mengerti tujuan Tuhan kenapa kamu dilahirkan di muka bumi itu. Itu bahagia. Ya, di poin berikutnya, anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucumu diberkati. Nah, apakah ini Injil kemakmuran? Bukan. Ya, sekarang ini banyak yang namanya Injil kemakmuran fobia. Ya, baru kata-kata berkat, saya hidup harus kekekalan. Amitabha. Tidak boleh hal-hal yang duniawi. Tinggalkan hal-hal yang duniawi. Bukan begitu konsepnya. Ya, ini anak cucumu akan mewarisi bumi. Diberkati, kaya. Ya, ini semata-mata bukan berkat-berkat yang cuma rohaniawan. Ya. Ini berkatnya juga jasmania. Apa yang kau perlukan di muka bumi itu kamu diberkati. Anak cucumu akan mewarisi bumi. Mewarisi bumi. Ya, kenapa? Karena bumi dia yang ciptakan. Dia penciptanya. Dia mewariskan itu kepada keturunanmu. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini bukan Injil kemakmuran. Bukan. Ya, ini hati Bapa untuk memberkati kamu dan keturunanmu. Bapak Ibu coba kita buka di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Hosea di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya, Bapak Ibu perhatikan ayat ini ya. Firman Tuhan berkata gini, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kamu ke gereja bertahun-tahun tapi kamu tidak kenal Allahmu. Kamu hanya tahu Tuhan Yesus itu baik. Oh, Tuhan Yesus itu keren. Aku berdoa dikabulkan, tetapi kamu tidak pernah tahu hatinya. Ya. Mewarisi apa Bang? Yang bantai nenek moyang kita tuh apa? Agama apa ya? Wah, ini keterlaluan ini. Ya, Bang, nanti kalau saya bahas Islam, menyebarkan dengan pedang, Abang kaget-kaget. Ya, kalau saya tunjukkan datanya kaget-kaget, nanti yang masuk penjara itu saya, Bang. Ya, karena dianggap penistaan. Ya, jadi mohon maaf ya, Bang, saya nggak kepancing. Ya, saya nggak kepancing ya. Di Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Bapak Ibu perhatikan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu perhatikan. Apa bahasanya? Melupakan anak-anakmu. Ukuran yang kamu pakai mengukurkan dirimu kepada firman Tuhan balikkan kepada dirimu. Ya, sedangkan di dalam Mazmur 25 ini, mengukurkan kepada Tuhan itu hidup yang takut akan Tuhan. Anak cucumu diberkati. Kalau kamu mengukurkan kepadaku Tuhan, menolak Tuhan, tidak mengikuti maunya Tuhan, maka anak-anakmu juga dilupakan. Ini yang namanya ukuran. Bapak Ibu, bagaimana mengukurkan dirimu dengan firman Tuhan? Ya, saya belajar untuk hidup takut akan Tuhan sampai saya next level untuk apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kamu bergaul karib dengan Tuhan, yang pertama hidup takut akan Tuhan. Kalau kamu sudah bergaul karib dengan Tuhan, kita lihat next levelnya seperti apa. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu. Israel itu binasa karena dia lupakan Tuhan Allahnya. Anaknya tidak diingat.
Tetapi bagi kita yang terpanggil hidup takut akan Tuhan, ingat pengajaran Tuhan, ikut maunya Tuhan, anak cucumu diberkati. Ya, Bapak Ibu makanya jangan heran, kenapa banyak orang Kristen diberkati dengan kekayaan yang banyak. Apakah itu harta duniawi? Apakah itu Injil kemakmuran? Enggak, itu maunya Tuhan. Ya, Bapak Ibu, jangan salah sangka sama Tuhan. Kalau sama Tuhan itu hidup harus ekstra sederhana. Ya, tinggalkan sesuatu yang duniawi. Ya, ndak boleh punya rumah bagus, harus dipersembahkan untuk bantu orang miskin. Ndak boleh punya mobil dan sebagainya. Tuhan kita ndak gitu. Ya, Tuhan kita tuh mau berkati kalian. Inisiatif berkat itu dari Dia. Gitu. Masalahnya adalah kita nggak ingat sumber berkatnya. Ya, seperti pada saat Tuhan Yesus melayani, yang diinginin sama mereka mujizatnya, makannya, 5 roti 2 ikan jadi 5.000. Ya, 7 roti menjadi 12 bakul. Tetapi mengenal Yesusnya, mengenal kerajaan Allahnya, nggak mau. Ya, coba Bapak Ibu cross check hidupmu, pengenalan akan Tuhanmu seperti apa? Apakah hanya ikut-ikutan kau datang ke gereja, tetapi kamu tidak kenal Tuhan Allahmu? Ya, apakah sampai sekarang kita masih tidak mengerti hidup yang takut akan Tuhan seperti apa? Tidakkah kalian baca firman-Nya di dalam Mazmur 25 ayat 12-14? Itu realita kita sebagai orang Kristen sekarang. Ya, kita melupakan pengajaran Allah kita. Dan kita berpikir kalau punya Tuhan itu hidupnya sederhana. Semuanya serba sederhana. Kalau kita kaya, wah kita duniawi. No. Ya, Bapak Ibu, kalian sebagai orang tua, kepingin enggak anak kalian miskin? Enggak kan? Apakah Bapakmu di surga kepingin kamu miskin di bumi? Enggak kan? Ya, Maria dan Yusuf. Ya, pada saat mereka melahirkan Yesus Kristus dalam kondisi ekonomi tidak bagus. Tetapi pada saat dalam perjalanannya, kehidupan ekonomi mereka berubah. Maria itu tidak, Maria anaknya juga 3 kalau nggak salah 4, di luar Yesus. Kebutuhannya tercukupi, diberkati. Itu bukan Injil kemakmuran. Itu maunya Bapa berkati kamu. Kalau kita sebagai hati Bapa orang tua nggak kepingin lihat anakmu miskin. Bahkan kepingin memberikan pendidikan yang terbaik. Bapakmu yang di sorga seperti apa? Ya, akhirnya membenturkan tentang Injil kemakmuran itu, ya, dengan esensi firman yang anak cucumu diberkati. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, anak cucumu diberkati. Ya, Ishak, Bapak Ibu, makin lama makin kaya, tambah kaya, sangat kaya. Kenapa Ishak dipercayakan kekayaan yang besar? Hatinya nggak terikat. Hatinya nggak terikat dengan keuangan. Istrinya nggak nambah. Ishak satu istri 2 anak. Nggak nambah istri. Lah kita dikasih kekayaan berabek-berabek, simpanannya di mana-mana. Ya, aura kasih, aura lovely, ya, aura positif. Ya, terus apa lagi? Aura pelangi, aura wangi. Ya, aurat akhirnya. Di mana-mana. Kayak mana kita ini? Tambah kaya bukannya tambah cinta Tuhan, tambah istri. Bagaimana Tuhan percayakan kamu kekayaan besar kalau kamu makin kaya, makin tambah aura-auramu? Repot Bapak Ibu. Tuhan itu paling mengerti bagaimana cara didik kamu. Tuhan itu paling tahu bagaimana cara Dia memberkati kamu. Tuhan itu paling paham bagaimana untuk memberkati kamu dalam posisi yang pas. Gitu loh. Coba Bapak Ibu bayangin ya, kita sebagai pengikut Kristus, anak Tuhan, begitu anti dengar kata berkat jasmani.
Ini Injil kemakmuran. Coba Bapak Ibu kita memberitakan tentang Yesus. Kamu hidup miskin. Percaya enggak? Ya, apakah Petrus kehidupannya enggak berubah pada saat dia melayani Tuhan? Berubah. Banyak orang makan semua dikasih. Diakonianya dibagi kepada orang banyak, hartanya bertambah. Apakah berbicara tentang Injil kemakmuran? Enggak. Itulah Bapak Ibu. Hati Bapak itu seperti itu. Injil kemakmuran ada enggak kok? Ada. Salah enggak itu? Salah. Ya, kenapa? Karena tidak berfokus pada Yesus Kristus yang menjadi korban. Tidak berfokus kepada hidup yang serupa seperti Kristus. Tetapi menambah kekayaan untuk diri kita sendiri. Salah. Ya, kau ikut Yesus, kau hidup takut akan Tuhan. Semakin kau takut akan Tuhan, kau makin bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kita ngomong tentang Tuhan, hidupmu nggak diberkati Tuhan. Tuhanmu mana sih? Kok nggak diberkati? Lebih baik pesugihan. Lebih baik pesugihan. Kita ngomong kita kaya. Tuhan mengerti, paling tahu menempatkan itu. Tetapi yang Tuhan mau bukan tentang kekayaan itu. Yang Tuhan mau bukan tentang berkatnya. Yang Tuhan mau hidupmu takut akan Tuhan. Ya, Tuhan tunjukkan jalan yang harus kau pilih. Kamu menetap dalam kebahagiaan. Yang ketiga, anak cucumu mewarisi bumi. Itu yang Tuhan mau. Ya, kamu tidak usah mikir tentang yang namanya harta benda dan anak-anakmu. Tetapi anakmu pasti diberkati. Kenapa? Karena hidupmu takut akan Tuhan. Ya, apakah berhenti sampai di sana? Enggak. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat yang ke-14. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya, Mazmur yang ke-25 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata apa? Nih, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Ya, untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan, dimulai dengan takut yang akan Tuhan. Kamu dapat jalan yang ditunjuki, kamu dapat kebahagiaan, kamu dapat berkat untuk anak cucumu. Dan perhatikan Bapak Ibu, kamu bergaul karib dengan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow. Ternyata pada saat kamu next level, di dalam proses bergaul karib dengan Tuhan, perjanjiannya diberikan. Dan perjanjian ini dengan anak Tuhan yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Makanya kenapa Bapak Ibu, GBI, ya salah satu gereja terbesar di Indonesia begitu diberkati. Saya baru mengerti, ya dari Pak Pendeta Rubin Aldi, ya Pak Rubin. Ya, karena ada apa? Covenant bersama dengan Tuhan. Karena ada apa? Ada perjanjian dengan Tuhan. Bukan untuk membuat kita menjadi kaya raya, bukan. Tetapi belajar bergaul karib dengan Tuhan. Yang dimulai hidup takut akan Tuhan itu. Ya, Tuhan bergaul karib. Bapak Ibu perhatikan ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhannya terasah. Takut akan Tuhannya teruji lewat waktu. Dan itu dilakukan sama siapa? Henokh. Dia terasah, dia teruji. Dan itu dilakukan sama siapa? Abraham. Dia terasah, dia teruji. Semakin bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan turunkan apa yang namanya perjanjian. Dan apa yang dijanjikan kepada Abraham, anak cucumu akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Sampai kapan? Sampai sekarang. Internet yang terhebat, siapa yang punya? Israel yang punya. Alat perang yang tercanggih, siapa yang punya? Lewat Israel yang punya. Penemu-penemu dunia terbesar, Wright bersaudara, Albert Einstein, Thomas Alva Edison, orang mana? Israel. Kok bisa? Karena ada apa? Ada covenant. Ada perjanjian. Apakah kita mau sekedar hidup takut akan Tuhan? Tidak. Masuk sampai kamu bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi apakah teruji saat kamu takut akan Tuhan itu? Apakah sudah teruji? Apakah sudah dibiasakan hidup seperti Yesus hidup? Apakah sudah mulai berlatih hidup menyenangkan hati Tuhan setiap hari? Itu pertanyaannya.
Kamu konsisten di dalam hidup takut akan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan kamu. Setelah itu Tuhan kasih perjanjian sama kamu. Begitu permainannya. Begitu cara mainnya. Ya, sulit karena apa? Karena kita tidak kurang lemah lembut. Di dalam kisah para rasul, ya dikatakan apa? Kerelaan hatinya untuk dibentuk itu dipermudah. Apakah mudah? Enggak. Ya, mata saya ini masih suka cuci mata, lihat wanita-wanita cantik. Diproses. Bapak Ibu coba perhatikan Abraham. Ya, pada saat Tuhan berkata, anakmu Ishak, aku janjikan anakmu Ishak, dari keturunan Ishak inilah kamu akan menjadi bangsa-bangsa yang hebat. Tetapi Tuhan berkata sama Abraham apa? Persembahkan Ishak buat aku. Karena Abraham takut akan Tuhan, dia sudah punya pola hidup berjalan bersama Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia kasih Ishak buat Tuhan. Kok bisa loh? Kalau Ishak tak ambil, terus perjanjiannya lewat sopo? Tuhan kasih perjanjian kok. Terus Ishaknya diambil. Ya, tetapi Abraham tidak babi bu, ambilan Tuhan. Ambil. Dari situlah Abraham mendapat yang namanya double berkat. Terpanjang yang menajamkan itu adalah orang terdekat kita, Pak. Betul. Betul. Makanya sulit. Betul. Ini maunya Tuhan. Ya, ini yang namanya jemaat itu harus dilatih. Kemurniannya itu di situ. Tetapi terkadang jemaat nggak dilatih untuk murni. Ya, jemaat dilatih untuk apa? Setia sama organisasi. Organisasi gereja. Ya, saya sudah catat beberapa poin di tempat ini Bapak Ibu. Kenapa kita dikatakan sebagai orang yang tidak murni mati takut akan Tuhan? Ya, yang pertama banyak yang dilihat adalah apa? Ya, gereja yang berbicara tentang keuangan dan persembahan. Ya, Bapak Ibu ini poinnya ya, Bapak Ibu saya sampaikan. Ini saya sedang tidak menyindir ya. Saya hanya sampaikan apanya maunya Tuhan. Nih, Bapak Ibu bayangkan. Anak-anak Tuhan atau umat gereja dilatih tentang apa? Bayar apa? Bayar perpuluhan. Ya, betul? Kamu diwajibkan untuk bayar perpuluhan bukan? Dididik untuk bayar perpuluhan, betul? Betul. Seterus ada yang namanya apa? Misi. Betul? Betul. Terus tiba-tiba kamu dididik, dilatih untuk apa? Ngasih buah sulung. Ya. Setelah itu sentuh hati nuranimu berbicara tentang apa? Diakonia. Betul? Betul. Terus kamu dilatih untuk apa? Memberi. Ya, ada yang namanya kolekte. Ya, kolekte kantongnya ada 2. Merah dan biru. Betul? Betul. Setelah itu kamu komsel. Ya. Komselnya apa? Ada persembahan? Ada persembahan juga. Kolektor. Ya. Terus itu ada lagi apa? Diajarkan apa? Memang namanya pemberkatan rumah baru. Ya, pemberkatan rumah. Syukuran rumah baru. Ada kolektornya? Pasang juga kolektor. Terus kamu dididik untuk apa? Kalau kamu jual mobil, ya, terima warisan, ya, jual aset, jangan lupa perpuluhannya. Diajarin? Ya, diajarin. Pertanyaannya, kamu diajarin ke sini nggak sih? Kamu diajarin ke sisi kanan nggak? Kamu diajarin nggak untuk jalannya nanti Tuhan yang pilih? Kamu diajarin nggak supaya kamu tidak terikat di gereja? Tetapi kamu terikat dengan Kristus. Kamu diajarin enggak itu? Kamu diajarin enggak tentang perjanjian? Kamu diajarin enggak tentang bergaul karib dengan Tuhan? Kamu diajarin enggak bagaimana caranya hidup Henokh? Kunci rahasia Henokh bisa bergaul karib dengan Tuhan. Yang mana lebih banyak dilatih? Bayar perpuluhan, misi, buah sulung, diakonia, kolekte, komsel kamu bayar kolektor, pemberkatan rumah ada kolektenya, jual mobil, warisan, aset harus ada perpuluhannya.
Nah, kamu dilatih yang mana? Kamu yang dilatih sisi kiri, atau kamu dilatih sisi kanan? Ya, saya mau tanya. Kamu dilatihnya sisi kanan atau dilatihnya sisi kiri? Yo, ayo coba Bapak Ibu berani nggak typing? Saya lebih banyak dilatih di sisi kiri. Ya, itu. Tuh tergantung Pak. Kalau awal bulan perpuluhan awal tahun buah sulung nggak ada. Yang mana yang harus dilatih lebih utama? Yang lebih utama itu sisi kanan. Ini esensi kamu ikut Tuhan. Yang Tuhan mau itu adalah taat. Ya, kasih. Ya, seperti Kristus. Ini utama. Ya, akhirnya ketaatannya disuruh apa? Bayar perpuluhan. Ya, ada buah sulung. Ya, hai jemaat Tuhan, saya kasih tahu ya. Kalian itu dipanggil Tuhan itu bukan buat kaya pendeta loh, betul. Ya, kamu dipanggil ikut Tuhan itu untuk Tuhan tunjukkan jalan yang harus kamu pilih. Kamu dipanggil Tuhan itu untuk apa? Untuk bahagia. Kamu dipanggil Tuhan itu untuk apa? Anak cucumu diberkati. Ya, kamu dipanggil Tuhan itu supaya kamu bergaul karib, baru nanti Tuhan kasih tahu perjanjian. Kamu dipanggil Tuhan itu untuk sisi kanan, bukan sisi kiri. Ya, kau bayar perpuluhan, kau rajin, utang kau nggak bayar. Ya, ini saya pernah ngalami Bapak Ibu. Ya, perpuluhan rajin datang ke gereja masuk, ya utang nggak dibayar. Ya, hebat kali kau bayar perpuluhan di depan, angkat tangan tinggi-tinggi kau setor ke depan, tapi utang kau nggak bayar. Mau kayak mana? Ya, misi kau kasih. Ya, ada teman CG-mu, ya, nggak ada uang bensin untuk pergi ke CG, kamu nggak kasih itu uang itu. Ya, sama teman CG-mu tuh, yang nggak ada bensin tuh. Tapi misi kau kasih. Kayak mana itu? Ya, buah sulung kau kasih ke gereja. Ya, mertuamu nggak kau kasih. Bajunya sudah compang-camping, bajunya udah nggak layak, nggak pernah kau belikan pakaian baru, tapi buah sulung kau rajin kau kasih. Kayak mana itu? Ya, kasih itu di atas segala-galanya. Gitu loh, teman-teman. Inilah yang namanya hidup takut akan Tuhan. Sisi kanan, jangan sampai kau rajin bayar perpuluhan, utang kau nggak bayar. Ya, jangan sampai misi kau rajin kau bayar ke gereja, tetapi ada temenmu nggak punya uang bensin untuk pergi ke Komsel saat itu, nggak kau kasih. Jangan sampai hebat kau bayar buah sulung, ya sepupumu nggak bisa makan, nggak kau kasih itu uang. Gitu. Jangan sampai kau pintar bayar diakonia, gitu ya. Tapi mertuamu yang kesulitan dana, nggak kau kasih. Padahal mertuamu itu juga janda. Gitu. Ini mau gimana kita ini? Ininya kok rajin. Ya, karena pikirannya apa? Pikirannya diberkati. Tuh. Karena pikirannya diberkati kalau melakukan ini semua. Nih, kalau kamu lakukan ini semua nanti diberkati. Apakah syaratnya kamu diberkati karena kamu melakukan perpuluhan? Enggak. Kamu diberkati karena kamu hidup takut akan Tuhan. Kalau kau takut akan Tuhan, pasti kau taat. Kalau kau taat, pasti kau punya kasih. Kalau kau belajar mengasihi, kau pasti seperti Kristus. Gitu. Masa karena ini, kamu jadi orang yang diberkati? Gimana kita ini? Gitu. Akan menjadi salah kaprah bagi gereja kalau kalian fokus gerejanya cuma ke sini. Perpuluhan lah, misi lah, buah sulung lah, diakonia lah, kolekte lah. Ya, ini yang berbahaya. Kalau kamu tidak punya pengenalan akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu saya bacakan lagi ayatnya ya, supaya Bapak Ibu paham ya.
Bapak Ibu buka di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Apa firman Tuhan berkata supaya Bapak Ibu paham ini? Ya. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, taunya apa? Nih, taunya pokoknya diberkati aja nih. Aku bayar per bulanku diberkatiku. Aku bayar misi, aku diberkati. Aku kasih buah sulung sekalipun mertua aku tidak bisa makan, aku tidak diberkati. Nah, itu berbahaya itu. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kamu nggak kenal Allahmu. Makanya dikatakan apa? Binasa. Ya, umatku binasa karena nggak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Ya, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Hai para orang tua, kalau anak-anakmu diberkati Tuhan, kau harus ingat sama firman Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu ada orang nggak bisa bayar perpuluhan. Perpuluhannya ya dikasih untuk apa? Dikasih untuk bantu mamanya sakit. Mama sakit di rumah sakit. Ya, mama sakit, perpuluhannya dikasih untuk mamanya untuk bayar di rumah sakit di perpuluhan. Terus pendetamu datang, kau berdosa. Kau hidup tidak punya iman kau. Seharusnya kau bayar perpuluhan dulu. Terus jemaatnya jadi apa? Takut, minder. Tuhan, aku berdosa. Aku nggak bayar perpuluhan, aku nggak taat. Ampuni aku Tuhan. Loh kok gitu? Ya, apakah Tuhan kita langsung main punishment kayak gitu? Kau nggak bayar perpuluhan, tak cetoli kau. Kau nggak bayar perpuluhan, nggak tak berkati kau. Tuhan kita nggak model seperti itu, Bapak Ibu. Saat perpuluhanmu kau pakai untuk buat bayar mamamu sakit karena kamu nggak ada uang, kau nggak berdosa. Tuhan tahu itu. Gitu. Binasa karena tidak mengenal Allah, betul. Gitu loh Bapak Ibu. Kalau kau punya iman, ya kau bayar perpuluhan dulu daripada mamamu sakit di rumah sakit. Loh kok gitu konteksnya? Akhirnya kalian menjadi ini loh, jiwa kalian tuh menjadi tertekan. Ya, akhirnya kalian tercuci otaknya dengan mengatakan bahwa aku nggak bayar perpuluhan, aku nggak diberkati. Kasih, taat, itu lebih di atas segala-galanya. Kenapa Saul ditolak sama Tuhan? Ya, Samuel berkata kepada Saul, taat itu jauh lebih baik daripada semua persembahan. Kasihmu kepada mamamu yang sakit, uang kau pakai bayar perpuluhan, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak membuat kamu tidak diberkati. Ya, kita akhirnya jadi terkungkung. Menjadi sebuah kewajiban kalau ini nggak dilakukan, kita nggak diberkati. Waduh, salah besar. Ya, apalagi kalau diembel-embel nih. Ya, diembel-embel, kau mau dapat berkat, lakukan ini. Nggak ada Bapak Ibu. Kalau kau mau bahagia, kalau kau mau diberkati, hidup cirinya adalah takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Nggak ada kunci yang lain. Kunci itu takut akan Tuhan. Mazmur 25, 12-14. Kamu jalannya ditunjukkan, kamu bahagia, anak cucumu diberkati, perjanjian pun kau dapat. Nah, level perjanjian ini setelah kau masuk bergaul karib dengan Tuhan. Kamu tidak akan dapat perjanjian kalau kamu tidak belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib akan Tuhan itu dimulai dari proses panjang kamu hidup takut akan Tuhan. Ya, paham Bapak Ibu? Paham ya? Bapak Ibu, saya berdoa loh Bapak Ibu. Saya tidak peduli Bapak Ibu dari gereja mana gitu loh. Tetapi yang saya pedulinya itu Bapak Ibu kembali ke Alkitab. Ya, esensi kamu ikut Yesus itu seperti apa gitu loh. Jangan sampai kalian tuh merasa, waduh nggak bayar perpuluhan, nanti tak rapel ya, waduh dosa sekali aku nggak diberkati. Tiba-tiba ada anjing nabrak, ini gara-gara nggak bayar perpuluhan. Ini pasti nggak bayar perpuluhan. Waduh Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita menjadi orang yang terkekang. Firman Tuhan berkata ya, di mana ada kemerdekaan, di mana ada kebenaran, jiwamu tuh merdeka. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, saya belajar untuk berhemat, tetapi Tuhan cukupkan. Ya, dan saya harus belajar untuk saya diberkati. Makanya saya berdoa,
Tuhan Yesus tolong hamba. Kalau engkau membuat hamba untuk melayani engkau, jangan kasih aku miskin. Karena mereka tidak akan lihat bahwa aku menjadi anak yang diberkati. Tetapi di dalam masa-masa kesederhanaanku, banyak mujizat yang kau berikan, aku akan beritakan kepada mereka. Ikut Tuhan itu bermujizat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku akan beritakan. Tetapi saya berdoa, suatu saat saya akan diberkati. Bukan untuk tambah istri, bukan. Tetapi untuk menyatakan bahwa Tuhan bisa buat saya diberkati. Bukan semata-mata materi yang banyak yang harus kita nikmati, enggak. Saya akan nyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kepingin memberkati kita. Bukan karena berkatnya, karena aku terlatih hidup takut akan Tuhan. Karena aku sudah masuk bergaul karib dengan Tuhan, hidupku diberkati. Ya, itu suatu saat. Dan saya berdoa Bapak Ibu, saat saya nanti pergi ke gereja-gereja melayani Tuhan, saat sampai saya dapat PK, saya kembalikan buat mereka. Atau saya kasih orang miskin dari PK yang diberikan, saya kasih mereka. Kenapa? Hidup saya udah diberkati. Itu cita-cita saya. Kenapa? Hidup saya udah diberkati. Gitu loh. Ya, bukannya ikut Tuhan itu hidupnya harus sederhana, miskin, bersahaja. Nggak gitu Tuhan kita itu. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Ya, itu salah kaprah yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, gereja cabang di mana-mana. Ya, kadang-kadang ya kita tidak punya kemurnian hati tetapi membesarkan gereja kita cabang di mana-mana. Ya, tanpa kita sadari bahwa kita harus latih hidup takut akan Tuhan untuk umat. Ya, kita selalu mengacu kepada pergi jadikanlah semua bangsa muridku, betul, dan itu sangat betul. Ya, tetapi lupa ayat ajarkanlah mereka seperti yang aku ajarkan. Pengajaran Yesus itu berbicara tentang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Gunakan matamu, hidungmu, telingamu, tanganmu, termasuk alat kelaminmu untuk yang sifatnya kekudusan. Ya, kau masuk gereja kau rajin. Tetapi alat kelaminmu kau pakai masuk kemana-mana. Ya, hari Minggu kau ke gereja, hari Rabu kau telepon open BO wanita. Kau masukkan alat kelaminmu ke sana. Terus setelah itu hari Minggu tuh kamu ke gereja. Ya, kita fokus mengembangkan, bangkitkan gereja di mana-mana. Tetapi hidup takut akan Tuhannya dibuat enggak? Kamu hidup berkenan sama Tuhan diajarkan enggak? Itu loh yang Tuhan mau tuh, itu loh Bapak Ibu. Ya, terus yang menjadi masalahnya apa? Buka gereja di mana-mana. Saya ngotot buka gereja cabang di mana-mana. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan yang tidak mengasihi gerejanya. Ngotot saya buka gereja cabang di mana-mana. Ya, karena ada dua anak yang terhilang. Anak bungsu, anak yang pertama yang bukan pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus. Yang kedua anak bungsu. Ya, anak bungsunya siapa? Gereja lain. Ya, dari gudangnya GBI ke gudangnya GMS. Dari gudangnya GMS nanti balik lagi ke gudangnya GBI. Ya, dari gudangnya GBI ke GPDI. Dari GPDI ke GSKI. Dari GSKI ke GSPDI. Ya, demikian terus muter aja terus itu. Itu. Yang tanpa kita disadari bahwa kita tuh tidak murni saat kita membangun gereja. Hati kita tidak murni. Alkitab sudah jelas menjawab. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bagian kita buat mereka takut akan Tuhan. Masalah jalannya mereka, it's not business, it's not your business. Itu bukan urusanmu. Tetapi gereja harus mendidik mereka hidupnya takut akan Tuhan. Kalau enggak nanti rantai makanannya gitu-gitu aja terus. Muter aja begitu terus. Ya, kita perbesar gereja kita. Dapat nama di dunia gereja kita besar. Gitu. Dengan mengatasnamakan apa? Banyak dua jiwa. Satu tidak kenal Tuhan, yang sekarang anak bungsu.
Tanpa disadari, gereja-gereja besar yang menjadi masalah bukan anak bungsu, anak sulung yang ada di gereja-gereja tersebut. Ya, merasa bahwa gerejanya paling apostolik. Ya, merasa gerejanya ngasih rumput yang paling seger. Aduh Tuhan, rumputku seger di sini. Dombamu yang curi rumput saya di sini. Ya, Bapak Ibu coba kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ya, Bapak Ibu biar Bapak Ibu paham ini. Nih, ayat yang gini ya. Nih, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu saya katakan ya, sekalipun Bapak Ibu dengarkan khotbah saya, kalian tidak bertumbuh dari perkataan saya. Tidak. Kalian bertumbuh saat kalian meresponi firman Tuhan. Itu yang benar. Jadi gereja-gereja tidak boleh merasa rumputnya paling seger. Nggak boleh. Ya, domba orang lain makan rumput di gereja saya. Nggak akan bertumbuh. Ya, yang ngasih pertumbuhan bukan kita hamba Tuhan. Yang ngasih pertumbuhan itu adalah respon dia pada saat meresponi firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan itu yang penting. Yang memberitakan nggak terlalu penting. Yang memberikan pertumbuhan itu yang penting. Ya, jadi jangan merasa gerejanya memberikan rumput paling segar tuh jangan pernah merasa deh. Ya, belum tentu bertumbuh saya kasih tahu. Sehebat apapun kau berkhotbah, sehebat apapun kau menjelaskan Alkitab, karena yang memberikan pertumbuhan bukan kamu. Bukan saya. Kong Yen ini tidak akan pernah memberikan pertumbuhan apapun, betul. Sampai kapanpun saya khotbah. Yang memberikan pertumbuhan itu cuma Tuhan. Yesusku. Bukan saya. Gitu. Dan yang akhirnya menjadi problemnya adalah gereja A sama gereja B kita kompetisi yuk. Ya, kompetisi yuk. Bapak Ibu saya mau tanya. Bapak Ibu pernah lihat jari jempol sama jari kelingking untuk kompetisi? Nggak ada kan? Bapak Ibu pernah lihat jari tengah sama jari telunjuk ini kompetisi? Nggak ada kan? Kita satu tubuh Kristus, kita mau berkompetisi. Kalau kau menjadi yang terbesar, jadilah yang terkecil. Bukan karena gerejamu yang makin lama makin besar, tapi belum tentu di mata Tuhan kamu yang terbesar. Belum tentu gereja kecil itu yang terdepan. Tetapi kalau hidupmu rendah hati, hidupmu lemah lembut, kamu gampang dibentuk, kamu punya kemurnian hati dalam pelayanan, kamu terbesar. Di antara semua pendeta-pendeta besar, kamulah yang terbesar. Itu. Penilaian Tuhan yang penting, bukan penilaian manusia. Ya, makanya Bapak Ibu, saya tuh tidak kepikiran untuk nyari kalian ke gereja, saya tuh tidak kepikiran betul. Ya, terima kasih Kak Yuli. Kalian mau ke gereja manapun bukan urusan saya. Urusan saya adalah membawa kalian hidup takut akan Tuhan. Urusan kalian bergereja itu urusanmu. Ya, saya tidak mau mempromosikan gereja saya. Ya, bahkan ada di live TikTok ini berkata begini, kok gereja di mana aku tak ikut gereja koko? Enggak. Ngapain? Ya, suatu saat Anda bisa lihat saya mengecewakan Anda. Tetapi pada saat Anda ikut Tuhan, imanmu bertumbuh. Itu loh Bapak Ibu. Yang akhirnya menjadi bahan ejekan adalah Katolik sama Protestan. Tukar-tukaran jemaat. Katolik sama Kristen Protestan kan tukar-tukar jemaat kan? Ya. Satu sisi saya geli. Ya. Tetapi sadarkah bahwa kita ini betul-betul tubuh Kristus tuh? Ya, ada pengampunan sih kok untuk orang yang suka gibahin orang kok. Ada pengampunan, ada. Kok digibahin juga ada. Gak apa-apa. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya itu suka persekutuan ekumeni, betul. Ya, persekutuan yang gereja tanpa tembok. Saya tuh hanya berdoa loh, suatu saat teman-teman Katolik itu banyak bergabung di room saya. Tanpa membawa mereka menjadi Protestan. Ya, kita tuh nggak ada Protestanisasi itu nggak ada. Katolikisasi itu nggak ada. Yesusisasi itu yang ada. Serupa dengan Yesus itu yang ada. Hidup takut akan Tuhan itu yang ada.
Hidup seperti maunya Tuhan itu yang ada. Tidak ada protestanisasi itu tidak ada. Ya, katolikisasi itu tidak ada. Apalagi kristenisasi itu tidak ada. Kita bawa semua kepada Yesus. Ya, saat mereka punya hubungan intim dengan Tuhan Yesus itu urusannya mereka udah. Makanya Yohanes Pembaptis berkata apa? Bapak Ibu perhatikan, Yohanes Pembaptis punya 2 murid. Itu dibawa sama Yesus dua-duanya. Yohanes dan Yakobus. Ya, Yohanes ngomong apa? Biar dia makin besar. Biar Yohanes sama Yakobus punya keintiman sama Yesus lebih besar, aku makin kecil. Bisa enggak kita berkata seperti itu? Biar orang itu punya hubungan intim dengan Tuhan semakin besar, aku sebagai pendeta saya semakin mundur. Ya, fungsi saya kepada Bapak Ibu, saya harus makin berkurang. Kamu sama Yesus punya hubungan pribadi sama Tuhan itu yang makin bertumbuh. Itu loh. Jadi pendeta itu bukan makin lama makin berperan dalam hidupmu. Salah. Hamba Tuhan itu bukan makin lama membuat kamu menjadi ketergantungan sama hamba Tuhan. Kamu menjadi ketergantungan dengan pendeta. Kalau nggak didoakan sama pendeta kurang afdol. Kalau nggak unyel kepalanya itu kurang afdol. Salah. Salah. Yang benar adalah pendeta itu semakin mundur, kamu sama Yesus semakin begini. Gitu. Makanya saya heran kadang-kadang lihat jemaat itu. Ada pendeta di situ, datang ke situ. Kalau nggak ditumpangin tangan sama pendeta, rasanya nggak afdol. Maju paling depan. Ya, harus Ko Philip yang tumpangin tangan. Cuma pendeta ini. Mundur, sudah didoain, maju lagi ke depan. Nyari siapa? Nyari Ko Philip biar tumpangin tangan. Padahal udah didoain. Tapi bukan Ko Philip yang doain. Loh kok gitu? Kok begitu? Ya. Ini loh Bapak Ibu. Motivasi kita gereja di mana-mana itu bukan untuk saingan. Ya, salah enggak? Enggak ada yang salah. Yang salah motivasimu. Yang salah adalah kamu pindahkan orang dari gereja lain dengan alasan dia terholang. Dengan alasan dia anak bungsu, masuk ke gerejamu. Itu yang salah. Itu yang salah. Ya, kamu delegasikan ketua-tua CG-mu. Ya, kamu delegasikan kepada pemimpin-pemimpin komselmu untuk guide dari jemaat lain masuk ke komselmu. Setelah masuk ke komselmu nyaman, pindah ke gereja. Loh kok gitu? Loh kok begitu? Ya, masuk ke komsel dulu, diajak makan, nyam-nyam, wow diberkati, haleluya gitu. Sekarang mau bertumbuh di mana? Bagaimana komsel saya? Ayo kalau mau bertumbuh di gereja kami siap layani. Loh, kok begitu? Kalau ada orang lain, gereja itu masuk ke komselmu dan diberkati dengan firman, yang harus kamu pastikan adalah pertumbuhannya dekat dengan Tuhan. Bukan fokus dia bawa ke gerejamu. Bukan itu. Ya, akhirnya komsel itu menjadi apa? Blok-blokan. Bloknya GMS sama bloknya GBI. Kenapa kamu tidak terima? Ada orang dari gereja lain. Ya, dari gereja lain. Dia nggak dapat firman, gerejanya jauh. Dia datang ke komselmu, dapat firman di komselmu. Terus kamu ngomong apa sama dia? Kamu kan dapat makan kan di sini. Ya, kamu kan dapat minum kan di sini. Makan minum rohani. Logikanya, login dong ke gereja saya. Apakah kau mau pakai analogi seperti itu buat umat Tuhan? Kamu sedangkan masukkan dia ke dalam sebuah organisasimu, kamu tidak bawa dia ke Tuhan. Apakah kita harus menggunakan analogi seperti itu untuk jiwa yang haus dan lapar akan firman? Dia gabung sama komselmu, ya kamu kasih yang namanya masukan, kamu kan makan di sini, kamu kan minum di sini. Masa makan di sini minum di sini, kasih perpuluhannya di sana, ngasih persembahannya di sana? Aduh, bocil kali kita. Ya, biarkan dia dengar firman. Biarkan dia bertumbuh.
Biarkan dia cari Tuhan. Ya, tanpa kamu memberikan analogi model begitu supaya dia pindah gereja. Ya, faktanya memang demikian. Itu yang saya kritisi. Itu karena kita tidak punya kemurnian hati akhirnya. Kita bukan cinta Tuhan, kita cinta organisasi atas nama Tuhan. Analoginya begitu. Itu yang buat saya nangis. Gitu, Bapak Ibu. Saya bawa Ibu live di sini. Ya, ini maksudnya Bunda Berliana ya, Bunda Melisa ini jadi saksi. Tidak ada satupun dari mereka yang saya bawa ke gereja saya. Hidupmu takut akan Tuhan, kau senangkan Tuhanku, saya senang. Semakin kalian menyenangkan hati Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya layani, saya senang di situ. Tetapi kalau kau ikut gerejaku, tetapi kau tidak menyenangkan hati Tuhan, buat apa? Ini yang membuat gereja tidak murni. Kita tidak punya kemurnian hati di sana. Ini Bapak Ibu. Ngeri enggak? Berbicara tentang keuangan, tentang persembahan terus. Ya, gereja cabang di mana-mana motivasinya lewat komsel kayak begitu. Murni enggak sih kita? Murni enggak sih? Hah? Terus yang Bapak Ibu yang diperhatikan yang poin yang ketiga adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Contoh. Ya. Ada sebuah di dalam organisasi, pelayanan itu kan punya Tuhan kan. Bapak Ibu pernah enggak Bapak Ibu perhatikan di TikTok ini? Ya, ada pendeta A, pendeta B, satu mimbar. Dua-duanya sama-sama mau khotbah. Nempel. Ya, dorong-dorongan. Khotbah di depan jemaat. Ditonton sama jemaat ada dua pendeta khotbah di depan. Ya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu gini ya. Kalau hidupmu takut akan Tuhan. Ya, kalau kau bergaul dekat dengan Tuhan, saya kasih tahu, Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan pelayanan. Tuhan tahu kau rindu melayaninya. Masa Tuhan tidak kasih? Kalau kita mau disingkirkan orang dengan cara yang licik, ya, atau kita pelayanan kita diambil sama orang, kenapa kau harus pertahankan? Yang harus kau pertahankan itu hidupmu takut akan Tuhan dan bergaul karib dengan Tuhan. Itu yang harus kau pertahankan. Nanti Tuhan kasih pelayanan yang baru. Saya berdoa Bapak Ibu. Saya berdoa. Tuhan, pelayanan yang aku punya ini, Heaven Ministry yang aku punya ini Tuhan yang punya. Kalau Tuhan mau wariskan kepada siapapun di bawah saya, Tuhan ambil aja udah. Suka-suka Tuhan. Karena yang harus saya jaga takut akan Tuhan. Yang harus saya pertahankan bergaul karib dengan Tuhan. Saya rindu untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti kasih wadahnya. Akhirnya apa yang terjadi di lapangan? Saling menjelekkan yang satu dengan yang lain. Debat kusir. Perbantahan. Karena beda pemahaman. Itu yang terjadi kan? Pertahankan kedudukan saya sebagai seorang pemimpin. Dipertahankan mati-matian. Kalau saya nggak pertahankan ini, istri dan anak saya makan apa? Mau gimana? Bapak Ibu. Ya, yang saya pertahankan cuma hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya harus naik bergaul karib dengan Tuhan supaya perjanjiannya diberitahukan kepada saya. Hubungan saya semakin Tuhan harus semakin dalam. Saya harus latih hidup saya untuk taat, kasih, dan rendah hati. Saya harus latih hidup saya itu harus ikut maunya Tuhan. Saya harus latih hidup saya untuk berkenan sama Tuhan. Saya harus latih hidup saya untuk menjadi pribadi yang benar menurut pandangannya. Itu yang harus kamu pertahankan. Ya, hai hamba-hamba Tuhan. Ya, kamu disingkirkan. Pelayananmu disingkirkan. Ya, terus ini terjadi ya Bapak Ibu. Ini ya, ada muncul dualisme di gereja. Ya, ada hamba Tuhan A, hamba Tuhan B satu gereja. Tidak cocok dengan sisi pemahaman. Apa yang dilakukan sama pendeta B, dia bawa separuh jemaatnya, bangun gereja lagi. Separuhnya dia bawa. Karena tidak cocok dengan pemahaman ini. Gara-gara apa? Beda pemahaman. Dibawa separuhnya. Ya, kalau saya tidak akan pernah bawa separuhnya. Tidak ada yang saya bawa.
Ya, saya tidak mau. Gitu. Semua domba itu bukan kepemilikan saya, semua itu domba punya Tuhan. Kalau kau mengerti ini, perhatikan esensinya. Terkadang sebagai kita pelayan Tuhan, tidak sesuatu yang sepenuhnya harus kita pertahankan. Ada waktunya kita untuk melepas. Demi apa? Damai dan kasih. Semua itu ada waktunya. Yang kamu harus perhatikan, kamu cinta Tuhan dan bergolak karib dengan Dia. Saya jamin kamu tidak akan pernah kekurangan pelayanan. Saya jamin itu. Yesus Kristus saya lebih menjamin. Kalau kamu cinta Tuhan, Tuhan akan tunjukkan ladang yang terbaik untuk kamu bisa layani Dia. Kenapa harus dipertahankan mati-matian? Ya, nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Ya, ikut ya nggak apa-apa. Terus Bapak Ibu, yang poin berikutnya yang salah kaprah di dalam gereja adalah yayasan sebagai ladang pencucian uang. Ya, gereja, ya ada gereja punya yang namanya si A sama si B. Si B ini pengusaha. Transfer uang, bukan uang perpuluhan, uang pajak. Jadi ada peraturan Bapak Ibu. Jadi pengusaha yang punya yayasan, pajaknya bisa kasih ke yayasan. Yayasan itu yang mengelola. Tetapi yang terjadi adalah pengusaha nitip uang pajak di gereja. Setelah itu dikasih ke saudaranya pakai nomor rekening yang berbeda dengan ngincrit-ngincrit, cicil. Ngasih bayar pajak di sini 20 juta. Nah, terus dikasih ke saudaranya 3 juta, 5 juta, keponakannya juta. Ini nyicil. Menurut Bapak Ibu, berkenan enggak sama Tuhan kayak begitu? Berkenan enggak? Ya, yayasan di gereja sebagai sarana untuk pencucian uang. Yayasan. Makanya Bapak Ibu jangan heran, banyak yayasan yang dipakai itu untuk pencucian uang. Termasuk di Islam pun ada. Hah? Mau gimana kita ini? Kok mau ikut-ikutan dunia gitu loh? Di Alkitab kan dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya, bayarlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Bayarlah pajak kepada negara kalau itu memang haknya negara. Tapi kamu enggak. Kamu enggak. Kok kita sebagai orang Kristen kena 20%. 10% bayar pajak, 10% ke gereja kok. Perpuluhan kok. 20% kita kena kok. Jadi gimana? Perpuluhannya nggak usah kok. Pajaknya saya ambil. Saya larikan itu ke gereja. Pajaknya saya kasih ke yayasan. Ya. Ini mau gimana kita ini? Katanya kita mau benar di mata Tuhan. Ya. Terus yang berikutnya adalah tentang yang namanya jemaat atau pengusaha ngasih persembahan angka fantastik bombastik. Apa pekerjaannya? Judi online. Judol. Kamu tahu pengusaha itu. Tetapi kamu nggak tegur dia. Ya, perpuluhannya 2 digit kok. Hampir 20 juta. Gitu. Kayak begitu Bapak Ibu. Ya, nanti kalian coba cari tentang yayasan itu. Saya tidak tahu itu ada update-an enggak ya. Karena ini di lapangan seperti itu Bang Lian. Ya. Jadi pengusaha itu bisa kasih ke yayasan. Ya, entah apalah itu istilah namanya lah. Ya. Jadi judol. Ya, pengusahanya kerjanya apa? Punya pekerjaan tapi bisnis utamanya apa? Judi online. Perpuluhannya besar enggak ke gereja? Tapi tegur enggak kamu? Enggak. Firman Tuhan berkata apa? Firman itu berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Kesalahannya pengusaha tidak kau kasih. Tidak kasih tahu. Takut apa? Persembahannya. Perpuluhannya. Ya, pada judi online. Ya, aku mau tanya ya. Tanya ada orang yang judi online nih Ya, menang 20 juta. Dia kasih ke Koko. Tapi dia terang-terangan Ya, dia terang-terangan nih. Ini uang perpuluhan dari judi online. Tak kasih Koko 20 juta. Mau nggak?
Mau nggak? Bapak Ibu jawab, mau atau enggak? 20 juta loh. Ayo. Oh, mau. Nggak mau gitu ya. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Yang mana yang benar? Ya, ada teman-teman yang berpikir begini, ya, masalah dia ngasih perpuluhan ke kita, kerjaannya nggak usah dipikir kok. Yang penting terima saja. Kan berfungsi 20 juta kan lumayan. Ya, untuk kita bangun gereja, untuk apa dan sebagainya. Ya, masalah dosa urusannya dia. Banyak sekali begitu kan bahasanya. Duitnya kan nggak salah kok. Nah itu. Duitnya kan nggak salah kok. Ya. Ya, seandainya pertanyaan itu diberikan kepada saya seperti itu, saya jawab begini. Ya, Pak, Bapak kan mau ngasih perpuluhan ini. Persembahan perpuluhan 20 juta ke saya. Bapak kan judi online. Ya, Bapak mau bertobat atau enggak? Kalau Bapak menanya sama saya, mau atau tidak terima 20 juta ini, saya juga jawab. Ya, ini saya juga jawab. Bapak mau bertobat atau enggak? Kalau Bapak mau bertobat, perpuluhannya saya terima. Kalau Bapak enggak mau bertobat, perpuluhannya bawa aja sudah. Kasih ke gereja lain. Sesuai dengan ukurannya dia mau atau tidak. Kalau dia mau bertobat, berubah. Minggu depan lagi, bulan depan, masih dapat berkat dari judi online, enggak usah ngasih. Yang pertama, bisa kita terima. Yang kedua, enggak. Kamu mau bertobat atau enggak? Ini jadi problemnya. Ya, terus berikutnya apa? Ada tokoh di belakang layar di dalam gereja. Karena punya finansial. Akhirnya apa? Ngatur kebijaksanaan gereja. Semua diatur dia karena dia yang punya donatur. Ya, kita tidak disetir oleh firman Tuhan, tetapi kita disetir sama donatur. Mau gimana kita? Ya. Coba Bapak Ibu buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-21. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata apa? Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Nih. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kristus Yesus. Ini betul, kalimat ini nih. Yang berhak ngatur, yang donatur. Betul. Yang punya saham. Itu yang terjadi pada dunia. Ya, kalau sistemnya perusahaan tidak apa-apa, tetapi kalau sistem rumah Tuhan tidak bisa. Saya tidak bisa. Ya, kalian hanya berfungsi sebagai orang majus yang bawa emas, kemenyan, dan mur. Fungsimu cuma sampai di sana. Tidak ada otoritas lebih. Ya, makanya Bapak Ibu di dalam komunitas kami, di dalam komsel kami, di dalam komunitas ekumene kami, saya tidak pernah mau tanya, dia itu statusnya orang kaya, pengusaha atau apa, saya tidak pernah mau tahu. Ya, saya yakin Tuhan akan gerakkan mereka untuk memberkati. Ya, makanya saya tahu daripada itu menjadi besar dan pengusaha bisa ngatur kebijakan, saya tidak pernah mau. Ya, setiap yang masuk di dalam komunitas kami tidak akan pernah mau tanya backgroundnya apa, pengusaha kah nggak pengusaha, nggak mau. Semuanya sama. Kita belajar takut akan Tuhan sama-sama. Tidak ada yang boleh lebih. Itu aja tujuannya. Ya, makanya Bapak Ibu saya tidak kepingin untuk membangun gereja-gereja besar-besar tuh enggak mau. Ya, bahkan kami pernah berbicara, saya pernah bicara dengan gembala saya tentang perintisan gereja baru gitu ya. Saya katakan saya enggak. Ya, saya enggak. Saya hanya ngajar untuk hidup takut akan Tuhan, sisanya kamu ke gereja mana urusanmu. Ya, saya enggak bangun gereja. Enggak, Bapak Ibu. Gereja sudah cukup banyak. Saya bukan dipanggil untuk memindahkan jemaat dari gereja A ke gereja B, enggak. Saya hanya dipanggil untuk mengikuti pelayanan Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan umat yang layak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu yang saya ambil. Dan saya mau ikut maunya Tuhan itu sampai kapanpun. Sampai kapanpun itu yang saya mau bawa. Ya, itu saya tidak mau diatur dengan pengusaha. Ya, gereja TikTok Indonesia, enggak. Ya, saya tidak bangun gereja TikTok Indonesia, enggak. Ya, Bapak Ibu terima pengajaran ini, nikmati pengajaran ini, renungkan pengajaran ini, berubah loh dalam kehidupanmu seperti Kristus. Ya, itu yang benar. Ya, karena firman Tuhan berkata, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri. Hati-hati,
Kalau gereja cari kepentingan organisasinya sendiri, hati-hati. Ya, bungkusnya kepentingan kerajaan surga, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya, ini bukan kepentingan Kristus Yesus ini. Alkitab menjawab. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-33. Sebagai ayat yang terakhir, ya, Bapak Ibu berkata begini. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Makanya Bapak Ibu, segala sesuatu yang saya lakukan di dalam pelayanan, saya tidak mau pernah untuk kepentingan saya sendiri. Ya, kepentingan saya cuma satu, untuk kerajaan surga. Ya, semua yang dilakukan termasuk bergaul karib dengan Tuhan, itu semuanya maunya Tuhan. Ya, tidak ada untuk kepentingan kita pribadi, itu tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Ya, tidak ada. Bapak Ibu bisa lihat nggak target yang ada di atas ini? Jantung hati. Itu ada 10. Ya, ini tercapai, tidak tercapai, saya nggak ngurus. Ya, saya nggak pernah pasang target koin itu tinggi-tinggi, itu nggak pernah. Gitu. Ini hanya sarana di TikTok. Ya, yang saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa sekali. Hidup kalian cuma menyenangkan hati Tuhan aja lah. Cari sisi kanan ya, jangan sisi kiri ya. Mohon maaf ya, nih Bapak Ibu ya. Cari yang sisi kanan ya. Yang takut akan Tuhan ini. Baca Bapak Ibu Mazmur 25 12-14. Ya, cari itu. Ya, jangan cari sisi kirinya ya. Ya, naikkan aku Bang. Kenapa Kak Indri? Kak Indri mau bersaksi. Siapa yang mampu buat gereja sendiri? Antar balik modal. Wah, kita enggak perlu balik modal-modal begitu, enggak ada. Ya, mau naik? Ya boleh, saya kasih naik ya. Silakan, apa yang mau disampaikan Kak Indria ya. Sabar ya Kak Indria ya, sebentar ya. Saya minta waktu 3 menit ya Kak Indria. Saya mute dulu ya. Ya, saya mute dulu ya. Nanti saya kasih waktu sebentar ya. Ya, teman-teman. Ya, shalom. Suaranya Shalom. kecil, Kak. Suaranya kecil sekali, Kak. Oh, udah besarin loh, Bang. Udah Shalom. besarin ya. Shalom ya. Sabar ya. Shalom. 2 menit lagi ya. Ya, shalom. Oh, bolehkah aku meminta dukungan doa, Bang? Oh, boleh. Minta dukungan doa apa ini? Perkenalkan, Bang, nama aku memakai handphone kakakku untuk meminta dukungan doa untuk Abang. Bolehkah, Bang? Untuk abangnya Untuk abang? bolehkah aku untuk diriku, mulai Oh, dirimu, ya. Bang? Oh ya, apa doanya? Gini, Abang. Aku kan sebagai juru parkir di samping Polresta Pekanbaru, Bang. Tinggal di Pekanbaru. Cuma masalahku, Bang, ini Bang, tertutup semua jalan rezeki kami, Bang, buat mereka, Bang. Nggak tahu lagi harus bagaimana, Bang. Tadi ada beberapa polisi dari Polsek, Polsek, Bang, enggan mereka mengasihi kami, Bang. Kami bergumul, Bang, hari ini, Bang, bagaimana cara kami mendapatkan uang, sedangkan mereka sudah menutup jalan rezeki kami, Bang. Enggak, mereka itu siapa, Bang? Polisi. Polisi. Nah, abang bertugasnya Polisi sebagai juru parkir. parkir ya? Iya, aku juru parkir sampai Polresta Pekanbaru ini, Bang. Itu maksudnya jadi juru parkir di sana melanggar hukum enggak, Abang? Atau memang sudah ada ini Enggak, sudah ada wadahnya? aku nggak melanggar hukum, Bang. Di Pekanbaru ini, Bang, udah terdaftar aku dan bapak aku jadi parkir resmi di sini, Bang. Oh, sudah terdaftar ya? Iya. Iya. Oke. Makanya kami punya setoran, Bang. Oh, abang setoran sama polisi juga? Enggak, sama dinas perhubungan, Bang. Oh, sama dinas perhubungan. Iya. Oh, oke. Ya, kita doakan ya, Bang. Abang dengan inisial siapa? Inisial aja. Oh, Advent, Advent. Bang. Advent ya, oke. Iya. Kak Advent, sebentar lagi kita doakan ya. Di penutup saya doakan buat abang ya. Iya. Tolonglah, Mas. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana, Mas. Semua udah ditutup, Mas. Nggak tahu lagi harus bagaimana, Mas. Aku butuh sekali sekarang dukungan doa, Mas, supaya Bapak di surga. Bentar lagi kan itu jam 10.40 kan, Mas. Bentar lagi jam 5 diambil setoran. Bayangkanlah dulu, tidak ada kami dapat sama sekali mulai dari pagi jam 7 sampai jam 11 ini belum ada lagi kami dapat. Bayangkan cuma 5.000 lah kami dapat, Pak Mas. Inilah yang baru kami dapat 5.000 ini, Mas. Oh ya. Ini 5.000 ini.
Iya, Kak Advent ya. 5.000 ini masih. Ya, Kak Advent, nanti kita doa di penghujung ya. Kak Iya Advent masih. tenang aja dulu, santai saja kerja, cari makan siang dulu di sana ya. Nanti Iya kita masih. doakan ya, yang Iya kuat ya. masih. Nanti Tuhan ngasih gini. Nanti kakak bisa DM saya secara pribadi, mudah-mudahan nanti ada relasi yang bisa memberikan kakak pekerjaan di Pekanbaru ya. Semoga ada Iya. ya, kita doakan Iya ya. Pak, bayangkanlah 5.000-nya aku dapat. Bagaimana kami mencari makan Tuhan? Sedangkan polisi-polisi di sini enggan mau ngasih kami rezekinya, enggan. Cuma 1.000 parkiran motor, 2.000 parkiran mobil. Itu pun juga masih berat sekali hati para polisi yang jahat ini. Iya, baik-baik Kak Advent. Baik, kita doakan ya Advent ya. Iya, tolonglah kasihanlah kami. Iya, oke. Terima kasih Kak Advent. Oke lah. Ya, kita doakan ya. Ya. Bapak Ibu, nanti kita doakan Kak Advent sama-sama ya. Nah, saya lanjut dulu teman-teman. Teman-teman, kita tolong ya, kita lebih banyak ke sisi kanan ya. Jangan ke sisi kiri. Ya, Bapak Ibu, kalau punya utang tolong dibayar. Rajinlah bayar utang. Ya, bayar per puluhan ya, oke lah. Tapi maksudnya jangan per puluhan tapi nggak bayar utang. Ya, bayar uang misi, tapi temenmu di CG, di Komsel nggak punya untuk uang bensin, kamu nggak bantu. Rajin bayar uang buang sulung, mertuamu kamu nggak kasih. Ya, nggak belikan sesuatu buat mertuamu. Ya, diakonianya kamu rajin. Ya, diakonianya sama organisasi kamu rajin nyembah tinggi-tinggi. Ya, tetapi sama mertuamu yang sulit makan, padahal janda juga nggak kamu bantu. Ya, ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu gini loh, Tuhan itu tidak terlalu tertarik dengan yang namanya persembahan ini. Ya, yang Tuhan tertarik itu ketaatanmu lebih dulu. Ya, sama aktivitas kasihmu. Dan pribadi yang seperti dirinya, seperti Kristus. Itu yang utama. Nanti yang ini tuh ngikuti kok. Ya, yang kiri ini perpuluhan, misi, bosong itu nanti ngikuti pelan-pelan. Ya, tapi prioritasnya bukan ke sini. Ya, prosesnya ke kanan. Ya, oke. Ini ada lagi yang mau naik, saya kasih waktu sedikit ya. Siapa yang mau naik ya? Sebentar ya. Oke, Keke. Terus, ini satu-satu ya, Boy sama Julia. Teman-teman, ini bukan untuk berdebat ya, tetapi untuk kita saling sharing dan saling mendoakan ya. Silakan Kak Keke, silakan. Sebelum saya ke Boy, ke Keke dulu. Silakan Keke. Iya, saya mau minta doa juga. Karena kan Oke. selama ini saya misi di bawah kendali ya otoritas itu. Jadi orang yang punya duit di keluarga gitu ya. Jadi saya tuh ingin lepas tapi mereka nggak kasih lepas gitu. Ya. Bahkan saya sudah mungkin cerita, bahkan saya mau menikah pun mereka halang-halangi gitu. Supaya istilahnya seperti kayak saya jadi merasa kayak jadi budak pelayanan gitu. Kepada pendeta lain dia bilang, ada pendeta menasihati mereka, sebenarnya enggak usah kasih pendeta yang lain-lain yang sudah ada gajinya gitu. Dia nanti berkatnya di tempat lain. Lalu kenapa saya disuruh-suruh pelayanan, harus pelayanan? Kalau saya bilang, kalau saya misalnya menyanyi gitu kan harusnya ada PK ya, sedang di gereja pun ada gitu. Itu kan kerja itu boleh dibilang ya. Tapi gini, pelayanan kok kerja lah, tapi pendeta-pendeta lain yang nggak kerja buat mereka, kayaknya cari nama gitu. Akhirnya saya berpikir saya ingin keluar dari situ untuk visi dan misi saya sendiri. Bahkan kehidupan saya nggak mau terikat gitu, karena mereka berharap, bayangkan ngomong kemana-mana, suruh saya kalau perlu nggak kerja, kalau perlu jangan boleh dia dapat duit, jangan kasih kerja, kalau perlu nggak nikah. Aduh, seperti apa aku kayak di Sandra gitu. Tahun ini saya berharap Tuhan berikan kebebasan kepada saya, bantu doa, ada panggilan untuk safari pelayanan ya. Ada satu di bulan ini, tapi mohon supaya tidak ada halangan lah dari mereka-mereka yang mengetahui lalu berusaha menjegal gitu ya, karena mereka kan punya duit. Jadi kayak mafia gitu loh. Jadi semua orang dihasut supaya jangan membantu saya dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Iya, memang akhirnya banyak yang menjadi penghasut, begitu betul. Ya, tapi maksudnya teman-teman gini, pembelaan tetap dari Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu, kita sebagai gembala atau sebagai pemimpin, yang harus kau perhatikan adalah buahmu. Ya,
Sekalipun kita punya di dalam perjalanan ya, kita melayani 5 tahun, 6 tahun. Tiba-tiba ada beda paham di tahun yang ke-7. Ini 6 tahun ini bisa nggak diingat orang loh. Betul. Sering sekali kita dalam pelayanan kita sudah sungguh-sungguh sampai 7 tahun Itu pelayanan. saya juga baru mendapatkan kata orang majus itu. Saya berpikir gini, ada kau mereka orang-orang kaya yang bisa jadi kayak orang majus. Ada. Selama ini yang saya temukan orang kaya yang selalu jadi otoritas. Ada orang kaya yang kayak majus, pasti ada. Ya, tenang aja, pasti ada. Ya, gitu. Memang kalau orang kaya fungsinya seperti orang majus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Harusnya begitu. Ya, ada kekaya. Nah ini teman-teman saya sampaikan begini, kita harus belajar untuk memberikan buah yang baik. Sekalipun di dalam 7 tahun pelayananmu, di tahun ke-7 kamu disalah pengerti karena hanya beda pemahaman teologis. Kamu diserang. Ya, terus kamu difitnah. Kamu dikatakan petenung, atau dikatakan apapun, tidak apa-apa. Ya, sekalipun jemaatmu yang di bawah tidak melihat pengorbananmu 6 tahun, tidak apa-apa. Ya, Tuhan yang pilih semuanya. Kita jangan terlalu membela diri, terlalu berlebihan. Ya, yang penting yang harus kita jaga kemurnian hati. Saya hanya berdoa, saya harus jaga kemurnian hati saya. Ya, dari segala bentuk apapun saya harus belajar murni. Persembahan butuh nggak butuh. Tetapi yang menjadi idola saya, Yesus Kristus, pasti akan memberkati saya seperti yang saya minta. Suatu saat nanti saya pergi ke gereja-gereja, saya dapat persembahan. Persembahan itu saya bisa balikkan ke mereka. Karena kebutuhan saya udah lebih dari cukup. Itu doa saya. Terjadi tidak terjadi urusan Tuhan. Tetapi bergaul karib dengan Tuhan itu urusan saya. Urusan berkatnya itu dia. Urusan janjinya itu dia. Tetapi urusan saya menyenangkan hati Tuhan. Itu di atas segala-galanya. Kita berdoa untuk dekeke, kita berdoa untuk advan ya. Kita berdoa ya. Bapak Ibu, sebelum itu kita nikmati satu lagu dulu ya. Setelah itu kita masuk doa syafaat. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat pembelajaran ini di YouTube. Ya, Bapak Ibu bisa pelajari di sana, renungkan. Ya, tidak ada nomor rekening untuk kalian transfer, tidak ada. Ya, yang ada adalah lipatan tangan kalian doa. Tolong doakan saya. Ya, saya manusia biasa. Ya, saya bisa jatuh. Ya, saya ini masih suka lihat wanita-wanita cantik. Sekalipun saya udah punya istri. Ya, supaya saya tetap dijaga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Advan nanti kita doakan. Ya, mari Bapak Ibu kita nikmati satu lagu dulu ya. Yesus padamu ku berseru. Oh, Advent. 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 Iya, kok jadi Advan ya. Terima kasih Bunda Lisa. Iya, merek HP. Yesusku berseru kepadamu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya Tuhan Yesus tolong Advent. hanya kepadamu. Tuhan Yesus tolong Advent. Kau Hanya kepadamu dia berseru. pertanganku dan tuntun langkahku. Pribadimu, Tuhan Yesus. Yesus, Yang berkati kau kami. perlindunganku. Tuhan Yesus, kau dengar. Kau Tuhan, Advent datang ke rumah hamba-Mu. kekuatan dalam Berdoa Tuhan hidupku. untuk rezekinya. Penolongku Saat dia sudah terdaftar menjadi tukang parkir dalam yang kesesatan. dia harus sertor ke dishub, tetapi dia tidak mendapatkan daripada parkiran. Batuku dan pertahananku. Hamba bawa Advent ke dalam tangan. Yesus, kau kemenanganku. Dan biarkanlah Engkau menjadi kemenangan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Dia penyelamat. Terpujilah Dia Kau Tuhanku. Terpuji namamu, wajahmu Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ya, berserulah sama Tuhan Yesus. Ya, pamit kau, Tuhan berkati Raja Wali. Ya, berseru sama Tuhan Yesus Advent, kok ndak bisa tolong kamu. Yesusmu lebih daripada mampu tolong kamu. Bukan cuma pekerjaan baru yang Tuhan mau kasih dalam hidupmu, tetapi Tuhan mau karaktermu dirubah seperti Dia. Sifatmu dirubah seperti Dia. Ya, Tuhan tahu kau butuh makan. Tuhan tahu kau butuh minum. Tuhan tahu kau butuh pakaian. Tetapi saat kau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan berikan itu dalam hidupmu. Bapak Ibu, kita sepakat ya di dalam doa sepakat saat ini di doa syafaat. Bapak, kami berdoa untuk Advent. Ya, anak muda yang tadi masuk di komal hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu permasalahannya sebagai tukang parkir dan sebagainya, dan motivasi hatinya hamba tidak tahu. Tetapi Engkau yang selidiki hatinya dan apa yang menjadi beban dalam hidupnya, Tuhan, apa hanya berdoa. Ya, dikiranya Tuhan Yesus memberikan pekerjaan tepat dan indah pada waktunya. Tetapi hamba berdoa, Tuhan, penyerahan diri Advent kepadamu di atas segala-galanya. Saat dia mempersembahkan tubuh jiwa rohnya kepadamu, Tuhan yang akan berkarya. Tuhan yang akan mengubah semuanya. Dan jangan biarkan Advent berfokus kepada materi yang ada. Siapapun beliau, hamba berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Tuhan, tolong Advent di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan hamba secara khusus berdoa, Tuhan, pilih anak ini untuk menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang masuk di dalam kebahagiaan yang sudah Tuhan tentukan. Anak cucunya nanti diberkati, bahkan Engkau bawa anak ini masuk di dalam perjanjian, karena mulai bergaul karib dengan Engkau. Proses daripada Advent di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, hamba berdoa juga buat Keke Tuhan, bagaimana dia menjadi budak pelayanan seperti yang dikatakannya. Hambanya berdoa, Tuhan rubah. Pelayani Engkau bukan sebagai budak, tetapi sebagai mitra kerja bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berikan sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Engkaulah yang menunjukkan jalan yang harus Keke lakukan, kemana harus pergi. Tuhan yang tunjukkan. Dan hamba yang terutama yang hamba berdoa, Tuhan, perjalanan hidup takut akan Tuhan, semakin Tuhan bawa Keke untuk cinta Engkau. Supaya Engkau menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Dan Engkau patahkan semua belenggu-belenggu, rantai-rantai yang mengekang, yang tidak bisa membuat merdeka, yang tidak bisa membuat bebas sesuai seperti yang Tuhan mau. Tetapi kami hanya terikat kepada Kristus. Tolong tak Keke Tuhan, tunjukkan jalannya. Dan buat saudari hamba-Mu Tuhan, keluarga hamba-Mu Bunda Berliana, di dalam nama Yesus kesembuhan yang sempurna terjadi. Ya, serahkan beban pikiranmu kepada Tuhan. Istirahatlah, rilekslah. Ya, persembahkan hatimu. Karena hatimu akan semakin banyak yang dibersihkan sama Tuhan. Ya, Tuhan mau cabut akar-akar yang sepertinya kamu masih pegang. Lepaskan itu. Akar-akar itu Tuhan yang tahu. Tuhan akan bersihkan kamu. Ya, Tuhan hanya kepingin kamu duduk dekat di kaki Tuhan seperti Maria. Tidak terlalu beraktivitas gedebak-gedebuk. Ya, atau mempertanyakan tentang A, B, C, D, E, dan ini. Apakah ada jadwal pelayanan dan sebagainya. Tidak mempertanyakan tentang banyak hal itu. Tetapi tentang pertanyakan, Tuhan, bagaimana hubunganku dengan Engkau? Sudahkah aku konsisten dalam takut akan Tuhan? Nanti lihat ya. Ya, setia di dalam proses takut akan Tuhan. Tuhan akan promosikan kamu. Ya, tetapi sabar. Banyak hal yang harus Tuhan bersihkan dalam hatimu. Tuhan berkati kehidupanmu, keluargamu, dan anakmu. Kesembuhan yang sempurna. Kepercayaan lebih yang Tuhan kasih. Bukan sekedar dari organisasi gereja. Tetapi murni dari Tuhan langsung. Tuhan akan percayakan itu. Tapi ikuti prosesnya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Kak Rusmina Panjaitan, Tuhan. Engkau tahu dia butuh ekonomi, sama seperti hamba. Hamba hanya berdoa, Tuhan, di dalam perjalanan kehidupannya, Kak Rusmina Panjaitan, ajarkan dia
untuk mengalami mujizat demi mujizat di dalam perjalanan pemulihan ekonomi keluarganya. Sehingga fokus kehidupannya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dulu. Dan kami percaya, saat ekonomi ini engkau pakai untuk membawa anakmu ini untuk semakin takut akan Tuhan, semakin takut akan Tuhan dalam proses, berikan kesabaran, berikan daya tahan untuk mengikuti semua proses ini, supaya masuk di dalam rancangan Tuhan, hidup dari jalur kanan, tidak jalur kiri. Maka perekonomian yang baru Tuhan pasti berikan. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih setia, memberikan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati, kita kembali lagi di hari Jumat dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Aku, Pastor. Tuhan Yesus Terima kasih berkati. Kak Keke, Tuhan berkati. God bless you ya, God bless. Terima kasih, Amin Isa, terima kasih.